Orang kalau sudah tersibghah itu ngasih, itu nggak akan tanggung-tanggung dia. Bisa jadi orang baru datang kemudian di masjid tersentuh hatinya, dia akan bersedekah yang banyak. Inilah fase-fase orang hijrah. Maka ketika ada orang baru yang ke masjid, jangan kemudian kita curigain. Wah, ini orang baru nih. Jangan-jangan nih. Nanti dulu gembok itunya apa namanya? Kotaknya digembok. Ada orang baru datang, jangan, Pak. Ya, bisa jadi begitu. Orang yang lama nggak ke masjid kemudian dia ke masjid, mulai itu. Ya ja'alakum furqana. Furqannya semakin kelihatan, ada perubahan. Besok sholat 5 waktunya rajin dia, infaknya rajin. Besok-besok lagi dia melibatkan dirinya dalam kepengurusan. Besok lagi apa? Tadiahnya lebih banyak lagi, pengorbanannya lebih lagi. Oh, ada kegiatan masjid yang nomor 1. Ini terus. Inilah fase-fase orang hijrah begitu. Ya. Semakin banyak amal yang kita lakukan, Allah semakin kuatkan ketakwaan, kuatkan furqan ya. Sederhana misalkan, nih sering sekali saya berikan contoh. Pak Agus misalkan, beliau rajin ke masjid. Saya nggak yakin beliau berani di rumah celana futsal nggak pakai baju keliling-keliling. Ke warung beli apa gitu. Kenapa nggak berani kira-kira Pak? Malu. Rasa malu muncul dari mana? Ya ja'alakum furqana. Ada majelis taklim ibu-ibu, ada ketua majelis taklim ibu-ibu. Tiap pekan tuh pengajian di masjid, dia menjadi motornya. Saya nggak yakin tuh ibu-ibu ketua majelis taklim beli sayuran nggak pakai jilbab, nggak mungkin. Dia pakai jilbab. Kenapa? Malu. Malu inilah kemudian yang muncul dalam jiwa seorang yang dibangun dari aktivitas ibadah yang lama. Bapak-bapak ketika sholat 5 waktunya sudah selesai tuh, nggak pernah putus 5 waktunya. Pasti nanti kalau kehilangan 1 waktu, nyesal nggak kira-kira Pak? Nyesal. Subuh jam 6 kita menyesal atau malah senang? Nah, sekali-kali ya Allah ini. Enggak, menyesal. Subuh kelewat, jangan sampai misalkan begitu. Ini sudah bagian dari menjaga. Nanti semakin naik lagi Pak, saya ke masjidnya pengen lebih awal. Kenapa? Merasakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Terus dan terus. Besok nabung lagi, pengen umroh. Jadi fasenya begitu, terus menerus. Ya ja'alakum furqana. Allah berikan furqan. Nah, orang bertakwa, maka ada nasihat Nabi ini, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Lakukan perintah Allah dimanapun kalian berada dan dalam kondisi apapun. Takwa itu bukan hanya di masjid Bapak Ibu sekalian. Di masjid kita rajin ibadah, di masjid kita menjadi seorang yang alim, tapi kemudian di luar masjid kita kemudian melepaskan identitas agama, tidak. Justru malah di luar masjidlah kemudian kita mengaplikasikan apa yang disebut dengan ketakwaan itu. Ya tidak harus selalu misalkan bapak-bapak kalau keluar biar dikira orang takwa pakai baju takwa, baju koko. Takwa itu letaknya di hati, bukan penampilan. Ya. Oh, penampilannya agamis pas orang bertakwa, belum tentu Bapak Ibu sekalian. Ya. Oh, penampilannya pakai sarung terus, pasti orang alim nih, belum tentu Bapak Ibu sekalian. Pakai peci, wah yang pasti alim, belum tentu juga. Karena ketakwaan itu terletaknya di hati. Tidak kemudian pakai baju takwa, ada istilah baju takwa pasti bertakwa, belum tentu Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang yang bertakwa ini akan mendapatkan kebaikan insyaallah Subhanahu wa taala. Ya ja'alakum furqana. Dan ini perintah Nabi. Jangan sampai kemudian karena suatu keadaan, satu kondisi membuat kita luntur nilai-nilai ketakwaan kita. Nauzubillah, banyak hal. Ketika diuji dengan kesedihan, diuji dengan kekurangan, banyak enggak kita yang suka beribadah, Pak? Banyak. Kita rajin sedekah, rajin ibadah, sholatnya khusyuk, ibadahnya rajin, qiyamulailnya rajin. Ketika lagi banyak hutang atau lagi banyak duit, Pak? Banyak hutang, Pak? Banyak hutang kita rajin qiyamulail ya. Waktu bujangan sebelum punya pekerjaan kita dulu rajin misalkan. Pas nikah udah mulai hilang. Inilah cobaannya. Maka bertakwa dimanapun kalian berada dalam kondisi apapun. Dan biasanya ujian yang berat itu adalah ujian kenikmatan. Ujian kesedihan banyak orang lolos. Tapi kalau sudah diuji dengan kenikmatan ya tidak sedikit yang tidak lolos. Orang baik-baik saja tapi dapat kemudian 1 hari 1 miliar, goyah juga itu, Pak. Ya, akhirnya minta yang lebih lagi. Tahu kan Pak ya, sehari 1 miliar, Pak. Ya. Baik. Kemudian nasihat Nabi yang kedua, selain bertakwa itu, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Kenapa? Kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan kita.
Bapak Ibu datang ke masjid, mengaji ataupun aktivitas yang lainnya, tanamkan dalam hati kita, bukan itu menunjukkan kita yang terbaik. Maka ada seorang alim mengatakan, bisa jadi mudahnya kita beribadah ini karena kita paling banyak dosa di antara yang lainnya. Kenapa demikian? Karena Allah ingin menghapuskan dosa kita, maka kemudian dibuat mudah berjalan menuju majelis-majelis kebaikan. Nggak ada Pak sahabat Nabi, ceritanya sahabat Nabi, orang-orang soleh tabiin yang dia merasa dirinya paling hebat, nggak ada. Oh, saya paling soleh di perumahan ini, nggak ada. Meskipun namanya soleh begitu. Imam Rabi bin Khutsaim, beliau ini dicetak oleh para sahabat Nabi. Ditanya, bagaimana kabarmu wahai Imam? Kata dia, aku orang paling banyak dosa. Aku kalau berkumpul di hadapan para sahabat Nabi, aku seperti orang paling banyak dosa, seperti pencuri. Dia merasa dirinya paling banyak dosa. Tidak ada yang merasa dirinya lebih baik. Imam Al-Wasi itu pernah mengatakan, kalau dosa itu berubah jadi bau, nggak ada yang mau dekat denganku. Kenapa? Saking baunya. Maka kita nampak mulia, Bapak Ibu, ya, nampak mulia, disanjung di masyarakat dan lain sebagainya, bukan karena kita mulia sebenarnya, tapi karena Allah menutupi aib-aib kita. Ya kalau Allah bongkar aib kita, kayaknya nggak ada yang mau dekat dengan kita, Pak. Itulah maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Meskipun para ulama ada yang mengatakan ini dosa yang kecil. Tapi kalau dosa besar perlu dengan taubatan nasuha. Dan taubat ini menjadi salah satu karakteristik orang-orang yang dirindukan di surga. Dalam surat Qaf ayat 31 sampai 35 itu. Dan surga didekatkan tidak jauh dari mereka. Ya, orang-orang ini didekatkan ke surga, bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, mereka yang dirindukan surga. Wa usrifatul jannatul muttaqina ghaira bain hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasir rahmana bil ghaib, kalimat terakhir, wa jaa'a biqalbin munib. Orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Bapak Ibu sekalian, kalau orang sakit asam urat kira-kira bisa masuk surga enggak? Bisa enggak, Pak? Kolesterol bisa masuk surga? Bisa. Jantung? Bisa. Ya. Penyakit fisik apapun itu bisa menyebabkan orang masuk surga. Bisa jadi karena itu. Tapi kalau sudah penyakit hati, ini yang membuat terhalang. Ya. Kalau sudah penyakit hati terhalang, contoh waktu yang kemarin kita bahas, waktu yang lalu tentang hasad, habis pahala kita. Kalau fisik bisa jadi, Pak. Bahkan Nabi Ayub pun menjadi mulia. Beliau salah satu ujiannya sakit 18 tahun dia bersabar. Nabi Ayub. Tapi kalau penyakit hati, ini menjadi masalah. Baik karena itu, orang yang kemudian menyadari setiap tindakannya itu salah atau dosa, dia segera kembali, atau disebut dalam Quran itu awwab, orang yang segera kembali ketika bermaksiat, dan juga kembali kepada Allah nanti dalam hati, wajah biqalbi munib, orang yang hatinya bersih. Ya, maka ketika suatu tindakan keburukan seorang itu beristighfar, kemudian dia tutupi dengan perbuatan-perbuatan baik, maka insya Allah keburukan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala,